Aku pun bisa mengecoh dia. Generasi 80 hingga 90-an tentu familiar betul dengan sosok ini. Dikenali dengan jelas melalui tampang yang menakutkan serta lengkingan suara yang menyeramkan. Dialah Mak Lampir. Sosok ikonik ini memulai petualangan dari cerita sandiwara radio berjudul Misteri Gunung Merapi. Kepopuleran yang menarik minat produser dan kemudian mengadaptasi ke film layar lebar dengan judul Perempuan Berambut Api dan Cambuk Api. Rasa-rasanya tak ada tokoh fiktif yang keterkenalannya melebihi Mak Lampir. Untuk melawan anak angkatnya kakek jabat itu, aku tidak bisa sendirian. Memasuki era sinetron awal tahun 2000, pamor Mak Lampir tetap terjaga. Serial Misteri Gunung Merapi merajai rating televisi untuk beberapa waktu. Jadilah Mak Lampir sebagai salah satu sosok imajiner yang dikenal oleh 3 generasi. Terkenal bukan berarti mengetahui. Lalu dari kisah mana sebenarnya nama Mak Lampir itu diambil? Siapa pula yang mempopulerkannya? Percuma kalian aku beri segala macam ilmu. Dari beberapa literatur, sosok Mak Lampir disebutkan berasal dari cerita maupun hikayat rakyat yang hidup di tengah masyarakat sekitaran Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Mak Lampir konon mendiami salah satu dari sisi lereng gunung yang memiliki ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut. Mak Lampir memiliki nama asli Siti Lampir Maimunah. Dulunya, ia merupakan seorang putri dari Kerajaan Champa, sebuah kerajaan di Minangkabau yang menguasai Vietnam Tengah hingga Selatan pada abad ke-7 hingga tahun 1832. Siti Lampir remaja dianugerahi wajah yang cantik jelita. Dari sekian banyak lelaki, Siti Lampir rupanya menaruh hati pada seorang datuk bergelar Panglima Kumbang. Sayang, hubungan itu bertepuk sebelah tangan karena tak direstui oleh orang tuanya. Siti Lampir tetap bertahan hingga membuatnya diusir dari istana. Ia diasingkan ke Gunung Merapi, tak berapa jauh dari kota Bukit Tinggi sekarang. Tapi yang Mak Kati kenal dalam perguruan Mak Kati itu memang mereka sebelum berkeliling dari 7 gunung di Indonesia, 7 gunung Merapi, itu dia harus duduk dulu, belajar dulu 7 gunung di Sumatera Barat. Katakanlah Minangkabau lama, bukan Sumatera Barat hari ini ya. Sebab Kerinci itu kan masih masuk Sumatera Barat. Tapi terakhirnya berpusatnya memang di Gunung Merapi gitu. Di Gunung Merapi, Siti Lampir berguru kepada seorang pertapa sakti sampai mendapatkan ilmu yang hampir tak ada tandingan. Saking saktinya, ia disebut bisa berkomunikasi dengan alam gaib dan bahkan diangkat menjadi pemimpin. Cerita tentang kehebatannya tersiar luas. Mendengar kabar ini, Datuk Panglima Kumbang menugaskan pasukannya untuk mencari sekaligus melakukan penyerangan demi ketenangan masyarakat. Sebelumnya terdengar cerita kalau pasukan Siti Lampir sering mengganggu dan meresahkan warga. Pertempuran tak terhindarkan. Pasukan harimau yang dipimpin oleh Datuk Panglima Kumbang dengan gigih berusaha melumpuhkan kerajaan gaib Gunung Merapi yang dipimpin oleh Siti Lampir. Konon, karena perempuan dahsyat ini yang menyebabkan Gunung Merapi terus bergemuruh tanpa henti. Dalam pertempuran itu, Datuk Panglima Kumbang tewas di tangan Siti Lampir. Nggak ada kami bercerita itu sama sekali sampai hari ini, kecuali Mak Kati mendengarnya di luar tanah, di luar Luak Nantigo gitu. Jadi kalau di Luak Nantigo Mak Kati tidak mendengar. Tapi kalau ada kemalangan dan segala macam gunung mau marah atau apa, itu ada diawali dengan 7 ekor binatang yang sangat akrabnya. Namanya ada cipan, ada harimau tinggi, ada apa-apa. Kalau dia turun, itu pasti petaka akan datang.
Setelah perang usai, dari beberapa pasukan yang masih hidup, barulah Siti Lampir mengetahui kalau sang Datuk Panglima Kumbang pun menaruh hati kepadanya. Siti Lampir menyesal tiada tara. Dengan segala kekuatan yang dimiliki, ia berniat menghidupkan kembali sang pujaan hati. Sampai akhirnya ia berhasil, Panglima Kumbang hidup kembali. Namun semua itu harus dibayar mahal. Semua energi dan kekuatannya tersedot, termasuk tubuh dan wajahnya. Pelan-pelan kecantikannya menghilang, sampai akhirnya hanya menyisakan tubuh yang kurus dan terlihat tua renta. Muka juga berubah menakutkan. Rambut panjang tergerai tak beraturan. Siti Lampir telah menjelma menjadi nenek tua keriput. Dari sinilah julukan Mak Lampir dilekatkan kepadanya. Semuanya licik. Aku ditipunya mentah-mentah. Kita harus merebut Farida dari tangan Wak Bayo, Mang. Memang aku akan merebutnya. Bukan untukmu. Meski begitu, harapan masih ada. Ia berharap cinta Panglima Kumbang tak berubah dan mau menerima cintanya. Namun, 1000 sayang. Hati Panglima Kumbang telah berpaling dan menganggap nenek Lampir yang buruk rupa itulah yang selama ini menjadi biang kerok di lereng Gunung Marapi. Diliputi amarah, Panglima Kumbang kembali menyerang. Tak begitu jelas bagaimana kesudahannya. Namun kabarnya, Mak Lampir tetap hidup dan terus mengganggu warga yang berada di sekitar Gunung Marapi. Iya, Makati berapa ratus meter dari lereng Gunung Merapi. Memang artinya cerita ini justru berkembang di luar ya, tidak di areal. Tidak di area luar. Gunung Merapi itu kan ada 3 luak itu. Luak Payakumbuh 50 kota, luak Agam, luak tanah datar. Makati di tanah datarnya. Dan malah pernah ke Galanggang Hawa, ke sebelahnya bagian luak Agam untuk mencari mitos-mitos itu kan dalam bentuk dari warung ke warung. Kami nggak mengenalkan kata itu, kata Mak Lampir atau kata apa. Tak terlalu diketahui di tanah asal, misteri Mak Lampir justru lebih melegenda di masyarakat Jawa. Bahkan banyak yang percaya kalau kisah Mak Lampir sesungguhnya merupakan sosok nyata yang pernah hidup di Gunung Merapi, Yogyakarta. Mak Lampir hidup pada zaman kerajaan Mataram kuno. Kisahnya ada seorang wanita bernama Nyi Lampir yang menginginkan kehidupan abadi. Ia pun berguru kepada seorang guru sakti mandraguna yang bertapa di lereng Gunung Merapi. Dalam pencariannya ilmu, ia bersekutu dengan penguasa alam goib dan mendapatkan kesaktian yang tak tertandingi kehebatannya. Berbekal kekuatan, ia mendirikan kerajaan goib di Gunung Merapi, Yogyakarta. Dari sinilah Lampir berhasil mendapatkan kehidupan abadi seperti yang diinginkannya. Cerita awalnya setelah ditelusuri kan asalnya dari Sumatera Barat ya, dan di sana lebih masuk akal karena di situ ada cerita tentang manusia harimau dan lain sebagainya begitu ya, dan kemudian kisah putri dari Campa, jadi mungkin lebih masuk akal di Sumatera Baratnya gitu. Gunung Merapi itu sendiri sudah jauh-jauh dari zaman Mataram dulu ya, sudah ada. Tanpa Mak Lampir pun Gunung Merapi itu sudah, mitosnya itu sudah dengan makhluk-makhluk gaibnya itu sudah kuat gitu. Berbekal 2 legenda inilah kemudian lahir Sandiwara Radio. Misteri Gunung Merapi dipilih sebagai judul untuk mempertegas kalau Mak Lampir hidup dan berdiam di Gunung Merapi dengan segala misteri yang menyelimuti. Justru saya tuh tahu Mak Lampir itu dari drama radio itu ya. Jadi kalau kita telusuri betul ke masyarakat di Merapi sendiri ya, kalau yang paham betul tentang mitos Jawa, kemudian Keraton Mataram dan Laut Selatan ya dengan Nyi Roro Kidul, itu justru Mak Lampir itu tidak masuk ya ke dalam mitos itu gitu. Tetapi
kalau kita kaitkan dengan budaya populer, ya kemudian turisme ya, pariwisata yang kemudian agar membuat orang tertarik kan harus dikaitkan dengan budaya yang mungkin lebih dipahami oleh masyarakat kekinian begitu ya. Semenjak mengudara di akhir tahun 80-an, sebagai tokoh utama, sosok Mak Lampir mudah dikenali melalui tawa dan seringainya yang menyeramkan. Lengkingan ini menjadi ciri khas yang terus melekat melintasi zaman. Kalau Farida Pasha dengan apik memerankan tokoh Mak Lampir dalam film, satu sosok yang selalu dikenang adalah pengisi suara atau dubber. Dan pemilik tawa menakutkan itu adalah Asriati. Serupa karakter asli, Asriati juga telah memasuki umur 70 tahun. Selain berprofesi sebagai dubber, Nenek Asriati juga aktif berperan di sejumlah sinetron laga. Thank you, Ma. Ia kembali mengisahkan awal mula mengisi suara untuk karakter Mak Lampir. Tahun 83 tiba-tiba ibu dihubungi nih, ibu ikut Saur Sepuh jadi kelabang hitam. Tapi begitu ibu dihubungi Misteri Gunung Merapi, tes ibu nggak mau ya, begitu dicari suara, coba cari suara tua begini. Pas ibu bilang Sambara, wah itu pegang. Nah sekarang ketawanya gimana? Itu sutradaranya ya, penulisnya almarhum. Begitu ketawa haha raksasa, hihi kuntilanak. Apa yang belum? Hehehe belum. Ibu coba tuh. Jadi 3, 1, 2, 3 turun. Itu jangan berubah ya. Jadilah Mak Lampir tahun 83. Bahagia, dikenal orang banyak suka walaupun jahat, walaupun mereka begini ya kalau ketemu. Ih gitu ya. Mau cubit apa. Tapi tetap mereka suka Mak Lampir. Tak banyak dubber yang suaranya lebih dikenali ketimbang wajah. Asriati pengecualian. Boleh dibilang, ialah satu-satunya pengisi suara yang terus diperbincangkan. Suaranya menandai masa dan akan terus diputar, bahkan ketika dirinya sudah tidak ada. Dialah Mak Lampir nan legendaris itu. Untungnya kalau emak, jangan minum es. Kalau emak minum es, suara yang serak, ketawanya nggak bisa panjang. Sedangkan orang kan minta ketawa Mak Lampir tuh harus panjang. Harus kalau Mak batuk nggak bisa. Jadi yang Mak jaga kalau gorengan enggak, alhamdulillah. Kalau tips untuk semua dubber itu gorengan. Tapi buat Mak, alhamdulillah suara Mak Lampir insya Allah. Mak Lampir adalah legenda. Keberadaannya terus diperdebatkan. Namun di industri film dan sinetron, Mak Lampir adalah jaminan mutu. Sampai kini, belum ada tokoh fiktif yang kepopulerannya mengalahkan Mak Lampir. Serupa jalan cerita di film Misteri Gunung Merapi, Mak Lampir juga akan terus menjadi misteri.